Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam mempelajarinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita memasuki dalam materi perbandingan dua sampel saling bebas. Dua sampel saling bebas ini judulnya akan Bapak samakan, yaitu pengaruh LKS terhadap prestasi belajar di SDN 1 Banjar. HO-nya yaitu tidak terdapat pengaruh LKS terhadap prestasi belajar. Jadi HO itu dalam buku Sugiono yaitu tidak berharap adanya perbedaan. Sedangkan HA-nya yaitu terdapat pengaruh LKS terhadap prestasi belajar. Untuk pengujian itu sendiri yaitu harus untuk yang dua kelas, yang kedua adanya satu atau dua pengujian, yang ketiga uji T jika datanya normal dan uji Mann-Whitney jika datanya tidak normal. Ingat, di sini berkhusus untuk yang dua kelas. Kalau sebelumnya berfokus untuk satu kelas dan sekarang inilah pengujian untuk yang dua kelas, ataupun nanti akan dibahas kalau pengajarannya lebih dari dua kelas atau penelitiannya lebih dari dua item. Kaidah keputusan masih sama jika dua Taylor di sini ya, sigma dari dua pihak ini lebih besar daripada alfa, maka HO diterima, dan jika uji signifikan dua pihak ini lebih kecil dari alfa, maka HA diterima. Nanti di pengujian terakhir di rumusan masalah biasanya HO itu rumusan masalah itu lebih dari satu, dan salah satunya yaitu menguji hipotesis. Akan tetapi setelah hipotesis maka akan ada yang namanya uji selanjutnya. Apabila judulnya melihat seberapa tinggi peningkatannya, maka ujinya harus menggunakan uji Gaussian ternormalisasi, dan jika para mahasiswa itu melihat seberapa besar pengaruhnya, maka ujinya adalah uji epsilon dan determinasi. Mungkin itu saja. Yang kedua perlu dipahami kembali, di dalam metode eksperimen ini kemarin kita pembahasannya adalah fokus pada yang satu kelas, sekarang berfokus kepada yang dua kelas, ataupun yang satu kelas tetapi ada dua pengujian. Seperti halnya yang intake group comparison ini bisa menggunakan seperti itu. Kenapa? Karena ini walaupun satu kelas tetapi seolah-olah kelasnya itu dibagi dua. Yang selanjutnya yang cocok untuk itu adalah yang post-test only control design ini juga sama. Pretest control group design ini juga sama karena ada dua kelas. Dan selanjutnya yaitu factorial design juga sama, bisa ya menggunakan itu, dan ada lagi pengujian yang lebih dari dua kelas atau dua item. Yang terakhir yaitu untuk non equivalent control group design. Jadi sekarang berfokus kepada yang dua kelas. Seperti sebelumnya, data sudah kita siapkan, jadi seolah-olah kita itu udah ada ulangan atau ujian baik pretest maupun post-test, tetapi dilakukan di dua kelas yang berbeda. Di sini ada kelas A dan di sebelah kanan juga ada kelas B dengan jumlah yang berbeda. Ya, kalau di sini kalau kita lihat nanti perbedaannya adalah bedanya dua siswa ya. Dua siswa, kalau di sini jumlahnya adalah kurang lebih ada 38. Kalau di sini ada 36. Jadi walaupun perbedaan seperti ini, tetapi pengujian harus kita laksanakan dan bisa kita laksanakan. Caranya adalah seperti biasa, kelas ini klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Ya, kan sama ya. Ininya tolong tarik ke bawah
Kalau menarik itu blok dulu semuanya sampai sini, baru cari yang tambah kecil seperti ini nih, tanda panah. Itu bisa dipindahkan oleh kita. Ya. Terus misalnya ini biar nggak capek, biar nggak ribet ya, lihat lagi harus ada tanda panah. Setelah diblok semuanya, baru tarik ke bawah. Oke. Jadi yang kelas A semuanya ada di bawah sini. Begitupun kelas B juga sama, blok pindahkan. Dipindahkannya bebas ya. Asalkan para mahasiswa bisa untuk posisinya itu berarti ke vertikal. Ketika data sudah semuanya seperti ini, maka yang kelas A kita di pinggirnya berikan tulisan 1. Ya, 1, tarik ke bawah. Oke. Sedangkan yang kelas B kita tulis angka 2. Ya, di kelas 2 di sini tarik ke bawah. Oke. Kita blok yang 93 dan 2-nya, blok semuanya. Lalu tarik ke bawah. Oke, tarik ke bawah. Pokoknya urutannya itu harus dipindahkan ya. Dipindahkan di bawah sana, di bawah ini nih. Di bawah angka 1 ya. Jadi urutannya nilai dari semuanya disatukan, tetapi yang 1 dan 2-nya ini nanti yang 1 ini di perbatasan dari kelas A. Jadi diawali nilai 93 itu dari kelas B. Pokoknya urutannya yang 1 terus 2. Artinya yang 1 itu kelas A, sedangkan yang 2 itu adalah kelas B. Apabila ini udah selesai, kita pindahkan. Berarti kita blok semuanya 65 dan 1 ini dan 2 ini ya, sampai dengan 2. Ctrl C, pindahkan ke SPSS. Di var ini, Ctrl V. Maka datanya akan seperti ini. Ya, ada tulisan 1 dan di bawahnya akan ada tulisan angka 2. Setelah ini selesai, maka masuk ke dalam variabel view. Variabel view yang harus kita tampilkan yaitu untuk yang awal, tulis sama kita adalah hasil ya. Sedangkan yang bawah kita tulis adalah kelompok. Ini hasil, di sininya kelompok. Oke. Tidak usah pakai yang namanya tulisan 2 ya, semuanya dinolkan. Setelah ini selesai, hasil dengan kelompok, di label ini tulisan sama kita ya, hasil belajar ya. Hasil belajar statistik misalnya ya. Hasil belajar, jangan statistik, kan ini judulnya di SD ya. Tapi hasil belajar matematik ya, MTK. Sedangkan di bawah itu ada tulisan kelas. Nah, nanti di value ada none di sini ya. Non. Ini tulisan yang value pertama. Oke, ulangi lagi. Yang non ini klik 2 kali. Yang value di sini tulis 1. Di sini adalah, misalnya yang A itu adalah kelas eksperimen ya, tulis kelas eksperimen. Eksperimen add ya. Sedangkan nomor 2 itu adalah kelas kontrol. Add lagi. Setelah ini selesai, baru oke. Nah, sekarang seandainya kita kembali lagi ke materi.
Jika datanya normal, maka kita akan menggunakan yang namanya uji T, dan jika datanya tidak normal, maka kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Bagaimana tata caranya? Kita akan mempraktekkan dulu yang uji T ya. Kita analogikan data ini adalah data yang normal. Sehingga cara pengerjaannya adalah kita kembali lagi ke sini ya. Analyze, langsung comparison. Di sini ada tulisan independent sample t-test ya, ada A, B, artinya perbedaan dua kelas tersebut jelas ya. Setelah itu kita masukkan yang hasil itu ke sebelah yang hasil belajar ini ke sebelah kanan, yang test variabel, sedangkan yang kelas atau kelompok masukkan ke grouping variabel. Nah, define-nya tuliskan grup satunya tulis 1, grup 2-nya tulis 2. Kenapa ada 1 dan 2? Karena kelompok di sini kita mengkodenya adalah 1 dan 2. Seandainya mahasiswa mau diganti, Pak, eksperimen 3, kontrol 4, nggak jadi masalah. Di sini ganti 3 dan 4. Selanjutnya, kita klik continue. Nah, di sini ada option. Tulisannya sekali lagi 95%, berarti tingkat kesalahannya ada 5% atau 0,05. Kenapa menggunakan persentase seperti ini? Karena para peneliti pemula selalu menggunakan tingkat kesalahan seperti ini. Setelah ini selesai, baru continue, baru kita oke. Yang paling penting adalah pengartian dari uji tersebut. Ya, uji tersebut bisa mengartikan bahwa yang pertama, datanya yaitu kelas eksperimen itu ada 33 dan kelas kontrol ada 31. Jadi tadi juga berbicara bedanya ada dua siswa. Yang kedua, yang kita harus perhatikan kembali adalah yang independent sample test, yaitu hasil belajar matematik, yaitu yang equal variance assumed. Ya. Di sini ada SIG2 tailored atau uji dua pihak, nilainya adalah 0,678. Ini yang paling penting ya untuk uji HO. Sekali lagi kita lihat lagi, jika ya uji SIG-nya itu lebih besar, maka HO diterima. Jika lebih kecil dari alfa, alfanya 0,05 ya, maka HA diterima. Kita perhatikan kembali, nilainya itu adalah 0,678. Kalau lihat 0,78, kita kembali lagi ke sini asumsinya 0,678 pasti lebih besar daripada 0,05. Jadi HO diterima. Apa HO-nya? HO-nya tidak terdapat pengaruh. Jadi kalau seandainya mahasiswa mendapatkan data ini, yang pertama datanya eksperimen itu ada 33 siswa, yang kontrol ada 31 siswa. Yang kedua, dilihat lagi dari uji dua pihaknya, didapatkanlah uji dua pihak nilainya 0,678. Artinya HO diterima. Artinya kembali ketika HO diterima, yaitu tidak ada pengaruh LKS terhadap belajar ya. Kalau seandainya hasilnya tidak ada pengaruh, oke. Kalau seandainya hasilnya tidak ada pengaruh, ya, kan HO diterima ya, HO diterima di sini berarti tidak terdapat pengaruh. Maka kesini pun tidak usah dilihat kembali karena tidak ada pengaruh. Tetapi kalau seandainya itu ada pengaruh, maka kita dilanjutkan ke pengujian selanjutnya, yaitu melihat seberapa tinggi dan seberapa besar. Itu kalau pengujiannya adalah pengujian menggunakan uji T dengan data dianggap datanya dua-duanya normal. Bagaimana Pak kalau seandainya dua-duanya atau salah satunya tidak normal? Maka menggunakan uji Mann-Whitney, yaitu caranya analyze, ada non-parametric test, di sini ada legality, di sini ada dua independent sampel. Yang hasil belajar masukkan ke tes variabel, yang kelompok juga masukkan ke grouping. Sebenarnya hampir sama gitu ya. Ini juga tulis 1, di sini 2, continue, baru oke. Tetapi yang membedakannya adalah hasil akhir. Ya, kalau tadi melihatnya dari uji dua pihak,
yang panjang itu ya, kita perhatikan kembali, ini hasil seperti ini. Kalau menggunakan uji t-tes ya, tetapi kalau menggunakan uji Mann-Whitney, yaitu lihatnya adalah yang sig 2 tilde atau uji signifikansi dua pihak. Di sini nilainya adalah 0,742. Sehingga bisa disimpulkan adalah apabila kita lihat hasil, maka nilai sig itu pasti lebih besar daripada alfa, sehingga HO diterima. Ketika HO diterima, sekali lagi tidak ada perbedaan antara yang menggunakan LKS ataupun tidak. Nah, jadi sekali lagi para mahasiswa harus bisa mengartikan ketika ada pembelajaran SPSS seperti tersebut ya. Jadi mau menggunakan t-test ataupun Mann-Whitney itu disebabkan oleh data. Tugas kita hanya menghitungnya. Untuk pengujian determinasi dan epsilon, ini tidak ada perhitungan menggunakan SPSS. Tahu Bapak ya, atau Bapak baca-baca, ini dicari dengan cara manual saja. Karena pengerjaannya itu sangat-sangat simpel sekali. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ini. Adapun latihannya tolong kerjakan oleh para mahasiswa. Cari menggunakan kedua-duanya. Jadi yang pertama asumsikan datanya normal. Yang kedua asumsikan bahwa data tersebut adalah data yang tidak normal, sehingga penggunaan menggunakan uji Mann-Whitney. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup pertemuan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.